Pemirsa, 1 tahun genosida Israel di Gaza tidak diragukan lagi merupakan salah satu konflik paling merusak di abad ke-21 dengan menewaskan kurang lebih 41.000 jiwa tewas dan 96.000 korban luka serta lebih dari 10.000 orang dilaporkan hilang. Beberapa negara pro-Palestina menggelar demo peringatan 1 tahun genosida Israel. Tentara Israel juga melakukan pembantaian brutal dari hari ke hari dan perang pun melebar hingga ke Lebanon, Suriah, dan Yaman. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional, dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Fikri Rofiul Haq, relawan WNI di Gaza, namun hingga saat ini belum berhasil terhubung. Saya ke Prof terlebih dahulu. Selamat malam, Prof Hikmahanto. Selamat malam, Davi. Prof Hikmahanto, kalau dari analisis Anda dengan 1 tahun yang invasi Israel atas Gaza hingga saat ini tensinya seperti apa dan berkembangnya ke Lebanon dari analisis Anda seperti apa? Jadi yang perlu kita pahami bahwa pada tanggal 7 Oktober Israel memang diserang oleh Hamas dan kemudian Israel melakukan pembalasan. Pembalasan itu yang masalahnya tidak proporsional. Kenapa saya katakan tidak proporsional? Karena sudah mengarah ke genosida. Dan tidak hanya dunia Islam atau Palestina yang menyuarakan bahwa ini merupakan genosida, tetapi masyarakat dunia, negara-negara maupun warga-warganya sudah menyuarakan, termasuk Amerika Serikat, meskipun pemerintahnya berada di belakang Israel dan menganggap bahwa apa yang dilakukan Israel adalah hak dia untuk membela diri. Namun, banyak rakyatnya mengatakan bahwa ini sudah merupakan genosida. Dan kita tahu Afrika Selatan sudah menyampaikan ke Mahkamah Internasional, International Court of Justice, untuk mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Israel ini bertentangan dengan konvensi genosida. Demikian juga di Mahkamah Kejahatan Internasional, Perdana Menteri Netanyahu dikeluarkan surat untuk penangkapan, ya, karena dia diduga melakukan genosida. Demikian juga dengan Majelis Umum PBB, ya, sudah menyuarakan minta supaya serangan ke Gaza dihentikan. Dewan Keamanan pun juga demikian. Tetapi yang jadi masalah kalau di Dewan Keamanan selalu dapat veto dari Amerika Serikat. Nah, jadi 1 tahun ini sungguh sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan statistik berapa yang meninggal, berapa yang menjadi korban luka-luka, dan berapa orang yang tidak memiliki rumah. Bahkan dengan alasan bahwa para pejuang Hamas itu berada di masjid, di rumah sakit, maka Israel juga melakukan serangan-serangan ke tempat-tempat yang sebenarnya tidak boleh dia serang begitu menurut hukum humaniter internasional atau hukum perang internasional. Seperti itu, Mas David. Oke, Prof, tadi juga kami mendapatkan informasi terkini dari Mas Fikri di sana bahwa intensitas serangan di Gaza ini kembali meningkat. Sebenarnya apa yang menyebabkan memang Israel ini meningkatkan intensitas serangannya di Gaza di tengah juga konfliknya dengan Lebanon misalnya? Dugaan saya karena Amerika Serikat saat ini sedang meminta Israel untuk tidak melakukan serangan balasan ke Iran. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Iran melakukan serangan ke Israel. Tapi Iran punya hak untuk melakukan serangan ke Israel karena Israel melakukan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh di kedaulatan Iran. Dan Iran sudah menjanjikan bahwa dia akan melakukan serangan balasan meskipun tidak dilakukan sampai pada kemarin. Nah, di sini Amerika Serikat khawatir bahwa kalau Israel membalas serangan Iran, maka Iran akan melakukan serangan yang lebih besar lagi. Bahkan Iran kemarin ini Perdana Menteri Rusia sudah datang ke Iran seolah memberikan signal, memberikan pesan kepada Israel dan Amerika Serikat bahwa kalau misalnya Israel atau Amerika Serikat menyerang Iran, maka Rusia berada di belakang Iran. Itu signal atau pesan yang disampaikan. Nah, oleh karena itu saat ini Israel tidak melakukan serangan balasan ke Iran, tetapi dia melakukan intensitas yang lebih tinggi serangan ke Gaza dan Hezbollah. Intinya adalah karena Gaza dan Hezbollah di Lebanon itu ada di belakang Iran, ya. Mereka ini belakangnya adalah Iran, sehingga dia tidak menyerang Iran, tetapi dia menyerang Hezbollah ataupun Hamas.
Nah, jadi dan mereka pasti mengatakan bahwa ini hak untuk membela diri, dan kalau saya menyerang misalnya rumah ibadah dan lain sebagainya, itu karena para pejuang ini mereka menyembunyikan diri di sana, dan oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi Israel untuk melakukan serangan-serangan tersebut. Itu dari versi Israel tentunya, ya, dan itu yang oleh masyarakat internasional sekarang ini tidak bisa ditelan bulat-bulat seperti itu, karena bisa saja itu sebagai dalih Israel untuk melakukan genosida terhadap warga Israel, warga Gaza maupun warga Hezbollah di Lebanon. Jadi itulah yang terjadi. Oke, Prof, selama 1 tahun kita tahu setelah Israel menyerang Gaza ini melibatkan banyak negara termasuk Iran, kemudian ada Lebanon juga. Nah, apa yang bisa dilakukan agar konflik ini tidak melibatkan lebih banyak negara di kemudian hari, Prof? Dua hal. Pertama adalah kuncinya adalah di Amerika Serikat. Dan kedua, kuncinya ada di Perdana Menteri Israel. Saya katakan Amerika Serikat karena Israel melakukan serangan-serangan ini dengan dalih bahwa dia melakukan hak untuk membela diri, itu selalu mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Padahal kita tahu Amerika Serikat itu selalu ingin muncul di dunia, apalagi kalau berhadapan dengan Cina dan lain sebagainya, sebagai negara yang menjaga moralitas dunia. Tapi bagaimana mungkin kita percaya dengan Amerika Serikat lagi kalau mereka terus-menerus membenarkan tindakan yang salah dari Israel. Nah, ini yang jadi permasalahan. Nah, memang sekarang Presiden Joe Biden sudah menyampaikan pernyataan yang mengatakan bahwa beliau nggak percaya akan terjadi perang dunia ketiga, meskipun pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat masih banyak. Artinya memastikan agar tidak ada serangan dari Israel maupun juga dari Iran. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden. Nah, tapi kita tahu bahwa di Amerika Serikat kan sekarang sedang ada pemilihan umum. Iya. Saya melihat kalau misalnya Kamala Harris yang akan menjadi presiden, maka dia akan meneruskan kebijakan dari Presiden Joe Biden untuk mencari solusi agar tidak terjadi perang yang bereskalasi lebih besar. Tapi kalau misalnya Amerika dipimpin oleh Donald Trump, dari pernyataan-pernyataannya sudah jelas bahwa Donald Trump akan mengerahkan senjata Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Dan kalau ini terjadi, tentu Rusia tidak bisa terima. Bahkan Korea Utara, meskipun dia tidak seideologi dengan dunia Islam, tetapi yang penting dia akan menghadapi Amerika Serikat, maka dia akan lakukan serangan juga. Nah, ini yang akan kita berada di ambang perang dunia ketiga. Nah, kunci yang kedua, tadi yang saya katakan, Perdana Menteri Israel, Netanyahu. Memang yang jadi problem adalah ini serangan-serangan ini merupakan serangan yang dilakukan oleh Israel dalam arti keseluruhan parlemennya, warganya, atau ini merupakan perang yang dilakukan oleh Netanyahu secara pribadi dengan egonya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini egonya Netanyahu. Oleh karena itu, Netanyahu perlu untuk digulingkan dari Perdana Menteri, sehingga apa? Pergantian pemerintahan diharapkan akan ada pergantian kebijakan. Nah, memang yang jadi masalah adalah menggulingkan itu bagaimana caranya. Apakah kita harus berpasrah pada mekanisme internal, atau tentu dunia berharap bahwa Amerika Serikat akan melakukan suatu tindakan yang secara konstitusional Netanyahu memang bisa turun, dan Amerika Serikat punyalah keahlian untuk melakukan hal seperti ini. Oke. Itu dia ya, dua kunci yang tadi Anda sebutkan agar ketegangan ini tidak meningkat lagi, khususnya di Gaza. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sayang sekali sampai diskusi kita selesai, Mas Fikri Rofiul Haq tidak bisa kita hubungi. Terima kasih sekali lagi. Baik. Prof. Hik, selamat malam. Sehat selalu, Prof. Selamat malam.